Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Risa pada pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1. Anak-anak Ustazah, hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang sifat-sifat benda cair, padat, dan gas, serta perubahan wujud benda. Memasuki materi pembelajaran hari ini, silahkan Ananda simak dulu, ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Yuk mari Ananda siapkan pulpen, buku catatan untuk menuliskan hal-hal yang dianggap penting dari pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa sebelum memulai materi, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan videonya sampai akhir ya. Yuk. Sifat dan perubahan bentuk benda. Hai semua, kali ini kita akan belajar sambil bermain tentang berbagai wujud benda. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Sekarang coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Coba kalian sebutkan benda apa lagi ya yang berwujud gas? Sekarang, mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Sekarang, coba kalian lihat kain ini. Kain ini juga benda padat, akan tetapi bentuknya bisa berubah. Bentuk awalnya adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit, sehingga berubah bentuk menjadi sebuah baju. Nah, benda padat juga dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contohnya ya kain ini. Perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Nah, selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Seperti yang bisa kita lihat di Globi. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air mempunyai massa. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang sudah berisi air. Selain mempunyai massa, benda cair juga mempunyai sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Coba kamu perhatikan ini. Kalian tentunya pernah melihat air sungai atau air terjun. Kemanakah airnya mengalir? Ya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini. Benda cair juga dapat melarutkan zat tertentu, seperti saat kamu membuat es teh manis. Jika secangkir teh pahit kita berikan sesendok gula pasir, kemudian diaduk, maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Itu karena gula pasir dapat larut dalam air teh, sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu, sehingga air disebut zat pelarut. Sedangkan air dan zat yang terlarut di dalamnya disebut larutan. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya.
benda gas juga mempunyai massa loh. Nah, coba bandingkan balon kempis dan balon berisi. Jika kita timbang, maka balon berisi udara tentunya akan lebih berat, bukan? Sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai wujud benda. Apakah kalian bisa menyebutkannya satu persatu? Betul sekali. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagus, menyenangkan sekali bukan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apakah kalian sudah siap? Di sini merupakan perubahan wujud dari benda padat ke cair, yang disebut mencair. Sebaliknya, perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Selain itu, air jika dipanaskan berubah wujud dari bentuk cair ke bentuk gas. Hasilnya nanti keluarlah uap air. Perubahan ini disebut menguap. Sekarang lihatlah ini. Jika es kita masukkan ke dalam gelas, maka seperti yang bisa kita lihat. Lihat, dinding gelas kita akan terbentuk titik-titik air. Titik-titik ini berasal dari udara yang berwujud gas lalu berubah menjadi cair. Perubahan ini disebut mengembun. Tahukah kalian benda apa ini? Ya, ini adalah kamper atau kapur barus. Selain membeku, mencair, dan mengembun, ada pula perubahan wujud yang disebut menyublim. Seperti yang terjadi pada kapur barus atau kamper ini. Kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis karena berubah wujud menjadi gas yang berbau wangi. Menyublim itu merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Wah, aku sekarang lebih mengerti tentang perubahan wujud benda. Bagus itu. Sekarang coba kalian lihat ini ya. Tahukah kalian mengapa jas hujan ini terbuat dari plastik? Jas hujan dibuat dari bahan plastik karena plastik tahan air. Jadi sifat-sifat benda mempengaruhi kegunaannya. Contoh lainnya, misalnya ketika kamu menyampul bukumu dengan plastik. Kamu membungkus bukumu dengan plastik agar tidak rusak terkena cairan, bukan? Tahukah kalian mengapa ban mobil terbuat dari karet? Ya, betul. Karena karet bersifat lentur, sehingga kita akan merasa nyaman saat mengendarainya. Coba bayangkan kalau ban terbuat dari besi atau kayu, pasti jalannya lambat. Wih, seru kan belajar sambil bermainnya? Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentunya kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud benda juga dapat berubah karena adanya energi yang diterima dan dilepaskan. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.